pagi ini kita siap menerima pengajaran. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Kun. Pak Kunnya sudah hadir. Nah, pagi Pak Kun. Silakan Pak Kun, dipersilakan. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi ya. Mm. Jadi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita ya, mempersiapkan diri kita untuk eh, mengalami Kristus lebih dalam ya. Eh, apa yang saya sampaikan pada hari ini merupakan bagian dari eh, tema-tema yang sebetulnya baik. Saya akan besarkan dulu suaranya. Ya, sudah bisa didengar dengan baik? Suaranya kecil, Pak. Kecil sekali. Kecil sekali. Iya. Wah, ini sudah 100 ya. Kecil sekali ya. Enggak kecil sekali sih, Pak. Cuma Pak Kun coba di waktu bicara Ya, lebih diperlihat. oke, baik. Lebih Seperti dekat ini. kali Pak dengan mic-nya. Ya, Ya, sudah? ya boleh Pak. Sudah ya. Oke. Bisa Ya. bisa baik ya kedengarannya ya. Mm. Oke. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini sekitar 44 orang bersama-sama dengan hamba untuk kami boleh bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Untuk kami boleh mengalami kebenaran firman Allah dan hidup secara nyata di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hati kami, pikiran kami, imajinasi kami, hidup kami, supaya kami bersama-sama di dalam tubuh Kristus untuk mendengar suara Tuhan, mengambil langkah-langkah untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan di saat-saat akhir-akhir waktu di mana Tuhan Yesus akan datang kembali, dan apa yang kami harus persiapkan di dalam diri kami supaya kami menjadi anak-anak Allah, murid-murid Kristus, bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus, dan kami boleh bekerja, melayani Tuhan, mengasihi, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dimanapun saja kami berada, kami mampu menghadirkan kerajaan Allah di mana kami berada. Sehingga kami boleh menjadi imam-imam Allah di mana saja kami berada. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, dan kebenaran ini biarlah kami terima dengan iman, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur, dan semua yang kita hari ini mendengar firman Allah, sungguh-sungguh mempersiapkan hati bukan hanya sebagai suatu acara, tetapi kita mau sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan yang berfirman, ya melalui kita semua yang kita dengarkan hari ini, untuk kita eh, sungguh-sungguh boleh menyatu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ya,
saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini tentang tipu daya dosa ya. Ya, mari kita renungkan sejenak dan tim screen bisa nanti dengan apa untuk terus menampilkan apa yang saya sampaikan ya. Semoga kebenaran ini ya praktek di dalam kebenaran firman Allah untuk kita sungguh-sungguh jaga-jaga intim bersama-sama. Ya, ya. Jadi sebelumnya Iya, Pak Kun, suaranya hilang loh ini. hilang gambar saya juga hilang. Oh, ada nih Pak suaranya. Ada suara, ada gambar? Ada Pak sekarang. Oke, baik. Ya, saya langsung saja ya. Eh, ya, kalau kita lihat gambar ini, ya terima kasih ya buat Henny yang sudah mempersiapkan dengan baik ya. Ini sangat luar biasa. Mari kita renungkan baik-baik gambar ini ya. Ular yang melingkar ya dan siap-siap belum 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 yang pertama aja dulu. Ya, sebenarnya kondisi ini begitu berbahaya ya. Ya, begitu berbahaya. Tetapi kondisinya kita tidak tahu ya. Inilah yang sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, gambar yang kedua, gambar yang kedua. Nah, ini yang terjadi yang kita tidak sadari ya, yang eh, kita pikir ini sesuatu yang biasa, tapi inilah yang kita alami dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, saya menyampaikan kebenaran ini pada pagi hari ini supaya kita sama-sama memahami bahwa ini bukan susu ya, ini bukan makanan lunak, tapi ini makanan keras. Supaya kita mengingat dan perhatikan baik-baik dan hidup di dalamnya. Ya, 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 5 ayat keempat. Ya, kalau kita lihat gambar ini begitu mengerikan ya. Sebetulnya kita dalam kondisi yang mungkin terikat, tertipu ya, tertipu dengan kehidupan kita. Seperti ini. Kita mau jalan dalam terang, tetapi kita tidak bisa bebas dan menikmati kasih Allah, kuasa Allah, kemerdekaan Kristus, ya kan? Tidak bisa melihat Allah dengan jelas, sehingga ya kita ya udah beragama, percaya Tuhan, ya kan? Tetapi banyak hal dalam kehidupan ini kita tidak bisa eh, memasuki suatu kehidupan yang penuh kuasa, ya bebas. Nah, jadi Firman Tuhan bilang selama masih kita diam dalam tubuh ini, kemah ini, ya dalam hidup ini, tubuh kita ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya, perhatikan. Kenapa kita begitu berat? Kenapa kita begitu merasakan suatu kondisi yang penderitaan ya?
Nah, ini kan tentunya merupakan satu indikasi dalam kehidupan kita bahwa kita tahu bahwa ini firman Tuhan berkata kita mau mengenakan pakaian yang baru, ya, hidup kudus, hidup baru, percaya Tuhan, menjadi anak Tuhan yang luar biasa, ya. Itu kerinduan hati kita, tapi sementara kita nggak mau meninggalkan yang lama. Nah, kita sadar ini sebetulnya, bahwa kita mau hidup di dalam suatu kemenangan demi kemenangan dalam Tuhan, tapi kenapa tidak bisa ya? Jatuh bangun dalam dosa. Ya, pada saat kita berseru pada Tuhan, Tuhan membebaskan kita. Ya, Tuhan membebaskan kita. Tapi secara kita tidak sadari, kita tertipu dengan kehidupan ini, kita masih senang dengan dunia ini, lalu kita terikat lagi ya dengan keinginan-keinginan kita, keinginan daging, ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup yang kita tidak sadari, ya, sehingga kaki kita diseret lagi seperti ini, ya. Kita berteriak lagi, kita berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan tolong, ya. Tapi terjadi berulang-ulang, ya. Terjadi berulang-ulang dalam hidup kita seperti itu. Nah, sebenarnya inilah yang disebut bahwa kita benar-benar belum dimerdekakan dari firman Allah. Hidup kita masih terikat, ya. Jadi firman Tuhan bilang, ya kita bisa coba 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 renungkan saat ini. Coba perhatikan saat ini. Seperti apa hidup kita? Apakah kita masih apa terikat dengan apa segala ikatan-ikatan hidup kita, nggak bisa bersuka cita, nggak bisa bebas ya. Ya, sama seperti saya juga ya, bisa stres ya kan. Ya, bisa takut, bisa khawatir ya. Itu memang kenyataan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang bahwa firman Tuhan bilang karena ini adalah tanda-tanda di mana kita mau hidup sebagai anak Tuhan, tetapi kita juga mau hidup juga mengikuti keinginan-keinginan daging, ya, keinginan-keinginan iblis, ya, sehingga kita tidak bisa bebas. Oke, next, ya, lanjutkan. Ya, firman Tuhan bilang bahwa eh, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, ya, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, jadi sebenarnya setiap hari kita eh, kompak ya seharusnya ya. Dan eh, kebenaran ini rasa-rasanya memang agak agak bahkan agak sulit kita praktekkan ya. Karena apa? Karena kita belum melihat apa sih yang menjadi rencana Tuhan, rencana akhir dari hidup kita ini selama kita hidup di bumi ini. Ya, Tuhan bilang nasihatilah seorang akan yang lain. Setiap hari loh, ya, selama dikatakan hari ini, ya. Karena kita ini cenderung tertipu. Karena kenapa? Karena selagi kita masih kanak-kanak rohani, ya, kita pasti masih senang dengan keinginan-keinginan daging kita. Ya, pasti kita akan senang dengan cita-cita kita, ya, dengan segala hal yang kita hidupi, yang kita senangi, ya, kan? Kepada apa yang menjadi keinginan diri
kita sendiri, ya. Nah, jadi sorry, bilang lagi, belum belum, ya. Jadi setiap hari kita harus menasehati, saling menasehati, ya. Belum belum, jangan di ini dulu, sebelumnya, jangan dinaikin dulu, ya. Supaya kita jangan menjadi tegar hati, ya. Tegar hati ini keras, ya. Kita keras, susah dinasehatin, ya. Orang keras ini eh, memang, ya, sama seperti saya juga orang keras, ya. Kenapa demikian? Ya kan? Karena memang ini eh, apa dari produk masa lalu kita, ya, dari hidup lama kita, ya. Terus ya lanjutkan, next. Dari manakah sumber kita bisa tertipu, ya, berbuat dosa sampai kita murtad, ya. Murtad ini meninggalkan Tuhan. Jadi murtad meninggalkan Tuhan itu ada tingkatannya, ya. Jadi tidak langsung kita jatuh, ya. Tentunya itu sedikit-sedikit, ya. Mulai tahap awal itu yang disebut tuh skandaliso, ya. Skandaliso, ya, tingkat murtad itu, ya. Ada yang disebut arneomai, ada yang disebut epistemi, ada yang disebut parapipto, ya, sampai pada tingkat yang paling berbahaya karena ketidaksadaran, karena kita tertipu, ya. Jadi walaupun kita sudah jadi orang percaya, orang Kristen, ya, sudah bahkan melayani Tuhan, tapi masih terus jatuh dalam dosa, masih terus berkata bahwa, aduh, saya jatuh lagi dan jatuh lagi, ya kan? Jadi kalau kita tidak mengerti dan memahami konsekuensi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, bahwa kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan di dalam ikatan hidup yang kuat bersama-sama dengan Tuhan, itu ya kita akan dengan mudah gitu diseret, ya, diseret dan jatuh. Bahkan firman Tuhan bilang ngeri sekali jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, ya, sebab Tuhan menghakimi umatnya, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini makanan keras. Kalau kita perhatikan baik-baik, kita akan betul-betul mempersiapkan diri kita dengan baik supaya nanti jangan satu hari kita dipanggil pulang oleh Tuhan, ya, kondisi kita tidak finishing well, ya. Firman Tuhan bilang Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginan dia sendiri. Jadi kita tertipu itu bukan karena situasi dari luar, ya. Kita tertipu bukan karena kita jatuh dalam dosa, bukan karena oh dia jahat sama saya, ya. Ya, ya pantas saya harus balas, ya kan? Nah, sesuatu yang berasal dari diri kita, ya, dosa kita, hidup lama kita, ya, yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya, ya, jiwa kita yang belum didewasakan, respon kita yang belum bisa baik, ya, artinya belum bisa respon yang apa namanya, yang benar, ya, dan selalu kecenderungan kita ini apa yang kita rasakan, ya.
Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, ya kan, kita misalnya kita ya, Ya, Pak Kun, kayaknya eh, keluar ya sinyal pasti. Kita tunggu sebentar ya. Atau tim screen kita pengumuman. Oh, udah. Sempat planting ya Pak Kun? ya maaf ini apa saya ganti HP aja ya supaya Iya Pak. Oh, ganti HP boleh. aja. Ya, Mm-mm. tunggu sebentar ya, saya Siap. pakai HP. Saya pakai, Nanti ya, bentar saya live dulu yang di laptop ya. ya. Bentar ya. Tim screen langsung kasih host ya buat Pak Kun. Jadi langsung bisa bicara. Sebentar ya. Ya, nah Ya, sudah bisa silakan ya. Pak Kun. Ya, Ya, kenapa demikian kita bisa terus-menerus jatuh bangun dalam dosa ya? Ya, firman Tuhan berkata, Yesaya Mazmur 51 ayat 5, sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa dan dikandung dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi karena memang firman Tuhan berkata bahwa kita ini dari sejak lahir ya sudah berbuat dosa ya, dan Roma pasal 3:24 berkata juga bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita sudah memiliki bakat dosa itu. Nah, jadi sebenarnya eh, kita itu berbuat dosa itu ketika kita hidup di dalam diri kita sendiri, ya. Oke, next. Ya, next. Ya, next. Jadi kita harus waspada, ya. Waspada, ya. Firman Tuhan berkata, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, ya, hati jahat yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi hati jahat ini kita sebenarnya tidak menyadari kalau kita jahat, ya kan? Kenapa kita jahat? Karena kita hidup dengan pikiran, perasaan kita sendiri, ya. Jadi kita jahat itu karena apa? Karena kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hati kita diseret ya kan, dipikat oleh pikiran kita sendiri, oleh keinginan kita sendiri, sehingga kita tidak sadar, sehingga kita bisa jatuh dalam dosa, ya. Jadi waspada pasti dalam hati kita dan dalam diri kita, dan bahkan saat ini kita bisa jadi juga masih dalam keterikatan. Terus next, tolong tim agak cepat ya. Nah, jadi faktor yang membuat kita murtad itu adalah pertama itu kekerasan hati, ya, kekerasan hati. Jadi kita harus catat baik-baik bahwa ini adalah sejarah dari bangsa Israel, juga sejarah dari kehidupan manusia, termasuk saya. Saya adalah orang yang juga keras hati, ya. Orang keras itu baik ya, menurut saya. Orang memiliki prinsip, ya. Jadi
keras itu baik, ya, sama seperti Abraham juga keras, ya, Musa juga keras. Semua kita lihat nabi-nabi dan rasul-rasul di dalam Alkitab itu semua punya punya apa apa bentuk dari kepribadian mereka yang kokoh, ya, keras, ya kan. Elia, ya, Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego, ya, bahkan, ya, eh, Paulus, ya, demikian juga dengan saya juga orang keras. Tapi kalau kekerasan ini, ya, kekerasan ini itu bercampur dengan eh, kepribadian lama kita, sifat dosa lama kita, ya, eh, manusia jiwani kita yang lama, ya, itu akhirnya kita akan berbahaya, ya. Jadi inilah yang sebenarnya yang Tuhan lagi proses di padang gurun, ya, untuk supaya kita menjadi lebih hati, ya, supaya beribadah kepada Tuhan, sehingga diizinkan banyak, bahkan padang gurun itu ke dalam keadaan yang kelihatannya tidak enak, ya kan? Kenapa Tuhan membuat kita sepertinya keadaannya susah, ya? Intinya supaya kita merendahkan hati, ya, melembutkan hati kita supaya lembut. Jadi makanya firman Tuhan berkata bahwa belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, ya. Jadi belajar kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah mentor kita yang sempurna, ya. Nah, cara kita dilembutkan itu ternyata dengan apa? Cook, ya. Dengan cook. Kita dilembutkan hati kita itu karena Tuhan mengizinkan kita dalam berbagai-bagai situasi yang tidak enak. Nah, perhatikan. Jadi ini menarik, ya. Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan, ya. Tuhan mengizinkan kita dalam berbagai situasi yang eh, apa? Yang sepertinya kok seperti ini, ya, ya kan? Kita berpikir Tuhan itu kan baik, Allah itu kan mengasihi kita, tapi kok keadaannya seperti ini? Nah, itu satu rahasia Injil, ya, yang dimana Tuhan mau membuat hati kita menjadi lembut. Yang keras itu Tuhan mau supaya diubahkan menjadi lembut. Nah, ini kan butuh waktu, ya kan? Tidak bisa orang otomatis tiba-tiba hatinya menjadi lembut, kan? Nah, jadi ini sangat penting untuk kita pikirkan baik-baik, ya. Makanya sebelum-sebelumnya saya sudah menyampaikan, ya, kebenaran firman Allah untuk mempersiapkan diri kita, ya, untuk betul-betul jangan sampai terjebak dalam kehidupan kita ini, ya, sehingga kita bisa berhenti, ya, berbuat dosa, ya, dengan cara kita sadar bahwa kita harus menguburkan ego kita, ya, setiap hari, ya. Kekerasan hati itu kan sebenarnya disebabkan karena ego, ya. Gitu. Nah, jadi ini tema yang hari ini karena tidak menyadari itu, kan, bahwa itu adalah diri kita sendiri, ya, yang ada dalam diri kita sendiri, ya kan, sehingga kita tidak sadar, sehingga kita pikir, ya, saya berhak untuk membalas, ya kan, saya berhak untuk mempertahankan diri saya berhak untuk membela dan bahkan apa yang harus menjadi hak saya. Nah, seringkali kita tidak menyadari hal itu, ya. Nah, jadi kekerasan di dalam diri kita itulah yang Tuhan mau uh, selesaikan. Nah, karena ini membutuhkan waktu, makanya saya menyampaikan ini bahwa ini sangat penting, ya, karena ini adalah kebenaran Injil yang menyelamatkan kita, ya. Jadi bukan roh kita sudah selamat, ya, tetapi jiwa kita belum.
ya, kita masih kanak-kanak, ya, kita masih terus membutuhkan, kadang-kadang masih membutuhkan susu, ya, makanan-makanan ringan, ya. Sebentar, sebentar saya, ini ada suara yang mengganggu saya, sebentar ya. Ya, jadi eh, coba perhatikan diri kita. Apakah masih ada kekerasan di dalam hidup kita ini yang sepertinya kita pertahankan, ya, tapi kekerasan itu tidak benar, ya. Kekerasan itu berasal dari diri kita sendiri, ya. Apa contohnya kita keras? Ya kita bisa marah-marah, ya. Kita bisa apa? eh, menjadi sombong, ya. Kita bisa menjadi kecewa, ya kan? Itu berlama-lama, ya kan? Nah itu. Lalu yang kedua itu kita terikat. Nah, faktor yang membuat kita murtad itu kita terikat. Seperti tadi gambar tadi ya, kita pikir kita udah oke-oke nih, ya kan? Tapi ketika muncul persoalan yang Tuhan izinkan, ya, muncul persoalan yang Tuhan izinkan, itu kita nggak menang. Jadi sebetulnya semua persoalan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah pertanda bahwa Tuhan mengasihi kita, ya. Itu adalah pertanda Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena hidup ini harus diuji, ya. Kita sudah berjalan bersama Tuhan, ya. Kalau sekolah setiap hari, ya, ada waktu masa-masa kita ujian. Nah, ujian itu bagus, ya. Itu bagus. Kalau kita ada orang-orang di sekitar kita, ya, keluarga kita, bahkan suami kita, istri kita, ya kan? Itu bahkan kita melihat hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu bagus. Karena firman Tuhan katakan bahwa ya berbahagialah kalau kamu dicobai, ya. Berbahagia kata kitab apa Yakobus ya. Supaya apa? Supaya kita tahan uji, ya. Kita bisa menang terhadap diri kita sendiri, ya. Nah, kita seringkali terikat. Kita pikir keterikatan ini biasa ya. Keterikatan ini apa? Ya, keterikatan terhadap apa keinginan-keinginan kita ya. Bahkan terikat makan, ya kan? Kita cari di mana-mana, kita hafal tuh makanan enak ada di mana, ya. Terikat dengan apa ya keinginan-keinginan mata kita ya. Kita tidak mempersembahkan hidup kita ya. Kita tidak kudus di hadapan Tuhan karena apa? Karena ya kita terikat sedikit demi sedikit ya, terikat HP ya, lihat video-video, dikasih tahu, dinasehatin, marah dia, ya kan? Nah, itu tanda bahwa kita sudah terikat, kita sudah tertipu, ya. Kalau kita sudah dinasehatin kita marah, ya, itu tandanya bahwa kita sedang lagi tertipu. Dan itu sepertinya biasa ya. Nah, itulah penyebab di mana kita eh, tidak bisa mengalami suatu tingkat kedalaman bersama-sama dengan Tuhan. Ya, next. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tertipu terus-menerus? Ya, next. Nah, kita sudah tahu ya bahwa yang memerdekakan kita itu adalah firman Tuhan. Ya, kita tidak tahu bahwa yang memerdekakan kita itu adalah firman Tuhan. Tetapi kita tidak tahu eh, apa yang harus kita lakukan yang sebenarnya dan eh, bagaimana sikap dan cara dan respon kita untuk kita
benar-benar bisa keluar dari situasi kita dan mengalami kemenangan. Ya, kita tahu bahwa firman Allah itu adalah eh, satu-satunya ya pilar dalam kehidupan kita yang dapat membebaskan kita. Ya, tetapi kita tidak melakukannya dengan baik. Ya, firman Tuhan bilang bahwa maka katanya kepada orang-orang Yahudi Yohanes 8 ya 31-32, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi kalau bukan firman Tuhan, ya, yang kita dengar, ya, yang kita terima, pasti kita tidak bisa bebas. Ya, kita tidak bisa bebas dari kemarahan kita kalau kita tidak dimerdekakan oleh firman Allah. Ya, kita tidak sadar bahwa sebenarnya posisi kita ini sebenarnya siapa sih? Kita ini kan anak-anak Allah, ya kan? Anak-anak Allah. Jadi sebenarnya kita tuh memiliki kuasa dan apa? Memiliki otoritas, ya, sebagai anak-anak Allah untuk bisa mengalami kuasa kemenangan, ya. Jadi yang memberikan kemenangan kepada kita itu adalah firman Tuhan, ya. Kita pasti sudah ribuan kali mendengar hal ini. Tetapi apakah kita sudah betul-betul mengalami kuasa kemenangan atas firman Tuhan itu sendiri? Filipi 4 ayat 9 berkata bahwa dan kita sering 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 baca yang ayat 8 ya. Oh, kita harus jaga hati kita, pikiran kita ya sehingga ya betul bagus. Itu sudah benar ya. Kita harus memikirkan yang baik, yang benar, yang suci, yang sedap didengar, patut dipuji ya. Pikirkanlah semuanya itu. Wah, kita sudah apalah ya itu, ya kan? Tetapi kita lupa ayat 9 berkata bahwa dan kita tidak melanjutkan ayat yang 9 berkata bahwa dan apa yang telah kamu pelajari ya. Jadi kita pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar. Jadi kita pelajari kan kita berarti belajar ya. Belajar firman Tuhan setiap hari. Dan ketika kita sudah belajar, kita terima. Ya, diterima dalam hati, simpan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan kemudian apa yang kamu dengar? Lalu kita dengar, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan setelah kita mendengarkan suara Tuhan, kan kalau orang sudah mendengar suara Tuhan, kadang-kadang sudah berhenti di situ. Ya kan? Kita pikir kita sudah cukup. Tidak cukup. Ya, firman Tuhan bilang, apa yang sudah telah kamu lihat daripadaku. Nah, lihat ini artinya kita melihat Tuhan, ya. Melihat Tuhan. Jadi kita mendapatkan visi, ya. Kita mendapatkan visi dari Tuhan bahwa oh ini yang harus saya lakukan. Tapi itu tidak cukup, ya kan? Kita baru baru menerimanya saja, ya kan? Tapi firman Tuhan lakukanlah itu. Lakukanlah itu, ya. Jadi kita sudah belajar, ya kan? Kita sudah tahu, ya. Kita sudah mendengar suara Tuhan. Oh, saya sudah tahu. Kita sudah lihat bahwa Tuhan Tuhan eh, memberikan penglihatan dan visi dan jelas kepada kita, tapi seringkali kita tidak melakukannya. Ya, apa yang kita harus lakukan? Menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. Ketika kita menghadapi situasi dalam kehidupan kita, kita bisa jatuh lagi ya, marah-marah lagi, ya, menjadi kecewa lagi. Bisa begitu kan? Karena kenapa? Karena kita lebih mengasihi diri kita sendiri daripada kita mengasihi firman Tuhan.
Itu yang terjadi sebenarnya, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa bebas? Sebetulnya yaitu firman Tuhan. Nah, bagaimana kita hidup dalam firman Tuhan? Nah, itu yang menjadi masalah, ya. Jadi bagaimana kita hidup dalam firman Tuhan? Sudahkah kita melakukannya setiap hari? Ya. Sudahkah kita menyangkal diri kita dan memikul salib kita setiap hari? Ya. Saya eh, beberapa minggu minggu kemarin eh, saya besuk ya teman istri saya. eh, Dia mendengar kabar bahwa teman ini SMA dia ya, eh, dia sakit kanker payudara, lalu kemudian dia apa kanker payudara sudah menjalar ke tulang ya, dan juga sudah menjalar juga ke otak. Nah, kalau kita bayangkan ya tentu ini sudah kondisi berbahaya kan, dan dia Buddha ya, dia Buddha. Nah, karena dia Buddha, tentu ini sesuatu yang menjadi perhatian penuh ya buat kita kan. Dan ya kalau dia sudah percaya Tuhan ya tidak masalah ya. Kalau dia meninggal ya dia sudah selamat. Tetapi ini masih Buddha. Lalu saya dan istri mempersiapkan diri untuk besuk ya hari Minggu kemarin, dan ya berangkat dari rumah ya jam 1 siang panas-panas ya, naik Transjakarta itu dari Cakung ya ke Rumah Sakit Gatot Subroto ya, Medistra Gatot Subroto. Itu jam 4 sore baru sampai. Puji Tuhan sudah sampai, dan ketemu dengan pasien teman istri saya ini. Lalu kemudian dia ngobrol-ngobrol. Nah, pada saat itulah setelah ngobrol saya menyampaikan kebenaran firman Allah, dan saya sampaikan betul-betul di dalam kasih Tuhan, ya, dalam kasih Tuhan bahwa ini berita yang saya sampaikan sangat penting supaya dia bisa selamat ya, karena dia Buddha. Nggak apa-apa, kamu percaya Buddha, ajaran Buddha itu bagus. Nah, ketika saya sampai kepada titik di mana saya memberitakan dan menyampaikan eh, nama Yesus, ya, di situ terjadi suatu penyerangan yang luar biasa, di mana anaknya yang ada di samping dia begitu marah, ya kan, dan eh, anaknya ini baru baru datang dari Bali, ya, dan kemudian dia tidak senang gitu. Padahal mamanya ini yang sakit ini itu eh, menerima dengan baik, kita lihat wajahnya begitu tenang dan dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya kan. Tapi anaknya ini yang tiba-tiba marah gitu. Dia bilang kepada saya stop katanya kan. Wah suaranya begitu kencang gitu kan. Stop katanya kan. Nah, saudara bisa bayangkan situasi itu, dan tentu saya tetap harus menaruh hormat ya. Oke, saya bilang. Ya, saya kasih hormat, dan tangan saya memberikan hormat sama dia, ya kan? Dan semua kaget kan? Semua kaget, dan dalam situasi itu eh, saya dan istri diusir sama dia, ya. Saudara bisa bayangkan situasinya ya. Dan saya tahu bahwa ini satu situasi yang ya memang biasalah terjadi ketika terjadi suatu hal-hal yang kita ketika memberitakan Injil. Dan dia langsung ke pintu kamar, ya kan? Pintu kamar, eh, ya, untuk membuka pintu lebar-lebar supaya saya keluar. Di situ juga ada adiknya dari pasiennya, ada 2 orang adiknya, ada 1 orang suster ya. Ya, saya dan istri pamit ya, dan tetap memberikan hormat kepada mereka, dan
juga saya memberikan hormat juga kepada uh, ya anaknya ini yang marah. Kenapa? Karena musuh kita bukan manusia, ya. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan roh-roh jahat di udara. Dan di depan pintu, di luar kamar pun juga dia ngoceh-ngoceh, ya, dia ngata-ngatain kami berdua, ya, saya dan istri. Tapi kami tetap diam dan terus memberikan hormat, ya, diam dan tidak bersuara. Oke, setelah itu pulang ke rumah, ya kan? Iya, betul, Cimelian. Ya. Ya, dia tidak tahu ya apa yang dia lakukan ya. Eh, Sebenarnya dia tahu apa yang dilakukan. Ya, jadi eh, saya menempatkan diri saya eh, apa yang terhadap firman Tuhan katakan. Ya, kita tetap harus di dalam kasih Tuhan. Ya, jadi ketika kita bisa menghadapi setiap masalah, ya, kita tetap harus berdiri teguh di atas firman Allah. Ya, tetap terbungkus, terselubung, tersembunyi di dalam Kristus. Nah, di bawah sampai di bawah ya, saya sedih ya, istri saya juga diem gitu kan. Sedih bukan karena kami diusir, tetapi sedih karena kami belum mendoakan beliau. Tapi nggak apa-apa. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan, Injil yang saya sampaikan, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi apabila kita menghadapi situasi yang sepertinya kita benar, ya kan? Kita mengalami badai yang luar biasa, ya kan? Tetap kita harus berdiri di atas firman Tuhan, ya. Jangan kita biarkan diri kita terkecoh, ya, dengan perasaan kita sendiri. Ya, ada yang kepahitan, ya. Ya, kalau orang kepahitan itu kan sebetulnya dia tertipu, ya. Kenapa? Karena tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ya. Menjauh dari kasih karunia Tuhan. Orang yang menjauh dari kasih karunia Tuhan, firman Tuhan bilang pasti akan tumbuh akar pahit. Ya, jadi yang kita harus lakukan itu adalah kita datang ke tahta kasih karunia Allah, berdiri teguh di atas firman Allah, dan kita pasti akan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Gak apa-apa kita sakit, ya kan? Oke, ya. Next ya. Yang pertama adalah firman Allah, yang kedua adalah karena Roh Kudus. Jadi Allah sudah menjamin kita, ya. Tuhan sudah menjamin kita dan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Dan ini ayat-ayat ini penting sekali ya, supaya saudara tahu bahwa kita ini dijamin dalam keadaan apapun hidup kita dijamin ya. Kita pasti menang ya, kita pasti akan dapat hidup kudus, kita pasti dapat hidup sesuai dengan sebagaimana hidup Yesus ya. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 21 ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, 2 Petrus 1 ya ayat 3, 2 Timotius 3 ayat 14, Titus 2 ayat 11 sampai 15. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, saudara renungkan baik-baik ya. Terus menerus saya bertahun-tahun ya merenungkan kebenaran ini. Dan bahkan ini yang kita mau baca 1 Korintus pasal 15 ya, ayat 55, 56, 57. Sengat maut ialah dosa ya. Dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat ya. Jadi kalau kita menyimpang dari kita menggunakan kekuatan sendiri, pasti kita kena sengat maut ya. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan ya, kemenangan ya. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Ya, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, ya, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, jadi kita harus pakai kemenangan itu. Ya, next. Ya, oleh Roh Kudus. Nah, jadi bagaimana cara kita menang dari tipu daya dosa? Yaitu kita bersekutu dengan Roh Kudus, berdoa, ya, berdoa. Nah, kita bilang kita sudah berdoa, ya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging kita lemah, ya. Jadi karena daging kita lemah, itulah sebabnya kita harus berdoa. Jadi ini firman Tuhan ini Yesus katakan ketika dia ada di Taman Getsemani. Ya. Tuhan tahu bahwa kita lemah. Kenapa? Karena tubuh kita ini fana, ya kan? Tubuh kita ini tidak berdaya, ya. Tidak berdaya karena apa? Karena ya memang ya itulah tubuh yang fana gitu. Tapi Tuhan sudah tebus kita, memberikan kepada kita jaminan, ya kan, supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah dan berketetapan terus tetap di dalam firman Allah melalui doa. Nah, sekarang bagaimana cara kita berdoa? Ya, saya akan apa? Uh, ya, langsung saja ya. Bagaimana cara kita berdoa? Nah, kalau kita perhatikan belum ya, belum Hendra belum. Tutup dulu. Bagaimana cara kita berdoa? Ya, ini jangan kita kejar target ya. Ya, saya berharap saudara bisa tangkap kebenaran ini ya, supaya saudara bisa menang. Uh, Sudahkah kita berdoa ketika hati kita masih galau, hati kita masih cemas, pikiran kita masih khawatir, ya? Kita berdoa, ya, sampai kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Itu batasnya. Jadi kalau kita baca tadi Filipi 4 tadi, ya, kan tadi ayat 9. Nah, ayat yang kelima sampai yang ketujuh, ya, kan itu berkata, yang ketujuh berkata bahwa ketika kita berdoa, ya kan kita menyampaikan kebenaran, kan? Sampaikanlah doa kita dengan ucapan syukur. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Ya, betul. Ya, berdoa sampai hati kita menjadi tenang, ya. Ya, betul. Jadi sampai damai gitu. Kenapa? Karena damai dari Tuhan itu diberikan, diimpartasi kepada kita, ya kan? Ya, sinyalnya Pak Kun. Pak Kun masih bersama kami. Kita tunggu sebentar ya. Halo Pak Kun, masih ada? Wah, banting lagi. Halo Pak Kun, masih bersama kami? Screen apa pengumuman dulu ya? Takutnya Pak Kun lama ini. Tuh layarnya udah hilang. Ya, screen apa kita? Oh, Pak Kun balik lagi. Ya, silakan Pak Kun. Ya, maaf ini tiba-tiba hilang ya. Iya. Nah, jadi damai sejahtera ini penting untuk kita alami ya.
supaya kita bisa keluar dari situasi kita. Ya, oke. Terus next. Sekarang bagaimana cara praktis ya kita melakukan itu? Nah, ketika kita menghadapi masalah, selalu mengucap syukur. Ketika mungkin ya, contoh ketika kita mengalami rasa sakit, disakiti, melihat kondisi-kondisi yang tidak enak, kita harus memandang salib Kristus. Ya, jangan melihat kondisinya, jangan melihat kelakuan-kelakuannya, ya kan? Jangan melihat sesuatu yang ada di depan kita, tapi pandanglah salib Kristus. Maksudnya apa? Ketika orang mungkin kita lihat menyakiti kita, ya, kita harus lihat bahwa Yesus disakiti. Cepat-cepat, ya, cepat-cepat memandang salib Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa berserah. Dan ini harus dilatih, ya. Latih. Setiap hari kita harus latih. Ya, menyangkal diri dan memikul salib itu kan harus dilatih. Ya, supaya kita bisa menang. Ya. Nah, yang kedua, ya kan? Kita harus memandang semua orang seperti Yesus memandang kita. Jadi kalau kita memandang orang itu sepertinya lebih rendah dari kita pikir, oh dia salah terus ya. Mungkin ada di antara kita, keluarga kita yang mungkin skizofrenia, yang autis, yang galak, yang setiap kali melakukan kesalahan gitu kan. Ya. Coba pandang seperti apa Yesus memandang kita. Nah, seperti itulah kita harus memandang orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Yesus memandang kita kudus. Yesus memandang kita di dalam kasih-Nya. Kenapa? Karena ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dia mau kita supaya kita juga hidup di dalam saling mengasihi. Ya. Lalu cara yang ketiga adalah, ini cara saya ya, karena itu adalah firman Tuhan. Ya, memandang diri kita ini adalah debu. Kita nggak ada apa-apanya. Ya, kita nggak ada apa-apanya. Ya, Yesaya 40 berkata bahwa hidup kita ini pulau-pulau itu seperti debu di dalam neraca, di debu di mata Tuhan. Ya, hidup kita ini seperti debu di neraca. Ya. Coba kita pandang ke langit. Ya. Jarak dari bumi ke satu bintang saja itu 40 triliun kilometer. Kalau kita pandang ke langit, kita lihat alam semesta ini, kita nggak ada apa-apanya. Ya. Kita ini hanya debu. Belum lagi jarak bintang satu bintang ke bintang yang lain. Itu puluhan triliun kilometer. Ya. Tidak terselami, tidak terpikirkan. Bumi yang tempat kita tinggal ini itu sangat-sangat kecil dan bahkan sampai tidak ada kelihatan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa hidup manusia itu seperti rumput. Ya. Layu, ditiup angin, hilang. Ya. Jadi tidak ada apa-apanya. Ya, kenapa saya berkata demikian? Ya, supaya kita bisa menaruh hormat kepada Tuhan. Ya. Bahwa tubuh kita yang fana ini sebentar lagi akan selesai dan bahkan kapan kita meninggal kita tidak tahu, tetapi dia akan menggantikan tubuh kita dengan kemuliaannya, tubuh kemuliaan. Sehingga penderitaan apapun yang kita alami di bumi ini, itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima, kemuliaan, upah, mahkota yang kita terima di sorga, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, tubuh kemuliaan itu sama seperti tubuh Yesus, kita dapat mewarisi kerajaan Allah, sehingga segala kekayaan Allah itu akan diberikan kepada kita. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita, supaya kita benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, terbebas dari kesombongan kita, ya, supaya kita bisa lihat bahwa hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mau bertanya, silakan. Ya, saya sudah selesai. Puji Tuhan, silakan Bu Melian.